kata siapa lah makhluk gaib atau bangsa jin, iblis dan lain sebagainya bulan Ramadan itu nggak ada kata siapa. Pulanglah kita orang itu kan. Nah di saat pulang itu apa ya, jadi perjalanannya yang namanya daerah Panjang itu kan daerah industri tadi ya, ya banyak debu-debu bungkil Bungkil, bungkil ya, pupuk. bungkil pupuk itu kan menyerang di mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman musafir, bagaimana nih puasanya? Mudah-mudahan masih aman ya. Nah di depan kalian sudah ada Kang Diki. Assalamualaikum Kang Diki. Waalaikumsalam Mbak, Gimana punya kabar? mana banyak kabar? Alhamdulillah sehat. Syukurlah. Kok Kang Diki bisa ada di Bandar Lampung? Panjang kok ceritanya Mbak, Sepanjang apa nih? sepanjang Bandar Lampung. Kira panjang-panjang apa? Panjang sih sebenarnya, apa ya, jadi saya bisa berada di sini ya karena seseorang juga gitu Kak, dipanggil lah kan, saya laki-laki panggilan Mbak. Elsie dong. Enggak juga. Waduh. Kira Elsie laki-laki. Udah belayar kemana aja Kang selama di Bandar Lampung? Di Bandar Lampung saya itu paling ke Bandar Lampung terus ke Lampung Selatan aja. Nah, baru 2 wilayah itu. 2 wilayah, iya. Ya saya ingat ya. Baru diingat Pak. Membagikan kisah apa nih di Bandar Lampung? Ya saya itu membagikan kisah yang bagi saya cukup ini sih Mbak, cukup apa ya, mencekam bisa, cukup bikin bulu kuduk sedikit-sedikit merinding juga bisa gitu kan. Bulu kuduk apa nih? Bulu kuduk Mbak, merinding gitulah. Ya karena eh, saya bisa ke sini tadi lah karena saya itu lelaki panggilan, tapi bukan dalam tanda kutip loh Mbak gitu kan. Saya Kira boleh nanti saya panggil Akang? oh boleh. Emang Mbak ada keluhan apa? Ada deh. Oh, oke, kalau mau konsultasi nggak apa-apa setelah ini ya. Siap. Nah, saya itu dipanggil sama kawan saya yang nyuruh ke sini sih, nyuruh ke Bandar Lampung lah. Ki, main lagi sini gitu Kak. Kebetulan saya itu ada di Tasik. "Oh, saya masih ada di Tasik nih Kak," kata saya. "Kalau mau ke Bandar Lampung paling besok-besok lah," gitu kan. Ya, kakak itu ya kita samarkan namanya Usman. Nah, si Kak Usman itu udah hafal sih, udah hafal dengan saya gitu kan. "Ya udahlah Ki, sini rekening lu," sih kan bahasanya gitu di Bandar Lampung ya sebagian. Akhirnya saya kirim lah rekening saya itu kan. Nah, ditransfer lah masih Kak Usman itu. Nah, keesokan hari buat ongkos. Buat transfer ke sini. Iya, buat transfer ke ongkos ke sini. Nah, keesokan harinya saya ke sini nih, main ke Bandar Lampung. Stop dulu Kang. Jangan kemana-mana. Tetap di kisah musafir Kang Diki. Jadi kejadian itu nih Mbak terjadi di tahun ini. Satu hari sebelum Ramadan itu saya sampailah di Bandar Lampung. Nah, berawal dari tadi ya, dari Kak Usman. Nah, saya nggak tahu kenapa Kak Usman manggil saya gitu kan. Nah, singkat cerita perjalanan itu pun saya jalani ya dari Tasik ke Bandar Lampung. Ya kurang lebih ada 10 sampai 12 jam lah. Nah, sampailah saya di rumahnya Kak Usman. Nah, setelah sampai itu kita ngobrol nih, "Kak, ada apa sih nyuruh saya ke sini?" gitu kan. "Nah, lu udah selesai belum di tugas di Tasiknya?" "Udah sih," gitu kan. Makanya saya langsung begitu Kak Usman ngirim buat ongkos, saya langsung gaskan ka dieu kata saya. Cak saya gitu kan. Setelah di sini kita bincang-bincang, ternyata Kak Usman bilang, "Ki, ada nih kawan Kakak." "Gimana Kak?" "Kawan Kakak itu sakit, tapi sakitnya bukan dalam arti sakit badan, sakit fisik ya Mbak ya. Mistis ya. Nah, bisa berbau mistis gitulah." "Sakit gimana Kak?" "Udah nanti bentar geh, ya. Kakak telepon aja orangnya." Telepon lah. "Nih sini nih, saudara saya udah nyampe," gitu. Ya mungkin saking lamanya saya berteman dengan Kak Usman ya, jadi udah dianggap saudara. Datanglah itu tuh kawannya itu. Saya samarkan lagi namanya si Oki. Nah, Oki itu datang dengan motor Lebrongnya kan, brung 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 gitu. Datang, datang salaman lah sama kita gitu kan.
ngopi lah, ngobrol gitu. "Eh, Bang, Diki Bang, oke," gitu. Ya, ngobrol kan. Ngobrol-ngobrol, awal aja gitu, Bang. Awal saya bersalaman dengan Oki, saya sudah melihat sosok yang aneh di badan Oki. Sosok seperti apa, Kang? Nenek-nenek, Mbak. Kok bisa? Kan Oki laki-laki. Nah, justru dari itu. Nah, di situ saya ngeliat, "Lah kok Oki kan tampangnya ya maaf ya, Oki kok tampangnya sangar gitu kan. Kenapa di belakangnya nenek-nenek?" Tuh. Udah gitu nenek-nenek tua juga kan, yang namanya nenek-nenek kan tua kan. Itu semacam kodam kan, Kang? Nah, Nenek-nenek itu. awalnya saya ngira saya kodam dan lain sebagainya kan. Saya kan belum tahu, belum tahu, saya belum mencari benang merah dari apa yang dirasakan atau yang dialami Oki gitu kan dari awal ya. Dari situ kok gitu. Saya diam aja bengong. Tanyalah si Bang Oki itu, "Ki, saya begini 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 aja." Saya tuh ya eh, menstatus duda itu dari tahun 2014. Nah, awal-awal saya mulai merasakan keanehan itu di 2016. "Keanehan gimana Bang?" kata saya. "Ya aneh lah yang namanya kerjaan itu dari tahun 2016 yang dulu ya saya kerja, dia kan kerjanya kayak serabutan gitulah, apa aja lah dia, kadang sawit kan, kadang dia driver juga, kadang dia dagang cilok juga, apa aja lah dia orangnya ya. Betul lah ya. Iya, itu kan demi sesuap nasi kan. Soalnya apa, 2 anak dari hubungan dia yang dulu itu, nah Bang Oki lah yang ngurusin, jadi bukan ke mantan bininya. Nah, udah gitu ngobrol-ngobrol, "Ya udah gini aja Bang, besok aja, karena ini kan malam sahur juga kan, malam pertama bulan puasa. Besok atau enggak lusa lah, di awal-awal bulan Ramadan kan, saya sama Kak Usman silaturahmi ke rumah Bang Oki." Nah, setelah bincang-bincang itu, dia Bang Oki pulang, ya sama Kak Usman ngobrol, "Kak, itu Bang Oki orangnya gimana sih?" gitu kan. "Wah, dia mau hobi Ki," dia nanya-nanya ke dukun. Semenjak dia selesai sama bininya gitu kan, sama mantannya. Oh, pantes. Emang kenapa Ki? Di belakangnya nenek-nenek loh Kak. Nenek-nenek berbaju adat Jawa ya. Makanya saya Zaman dulu ya. iya yang nama-nama ini ya zaman-zaman dulu kala ya orang-orang nenek-nenek kuno. Cuma yang bikin saya penasaran itu dia kan di Lampung nih. Kenapa nenek-neneknya yang di belakangnya orang Jawa? Ya itu. Tapi kenapa yang di belakangnya Jawa ya Kak? Akhirnya udahlah kita bincang-bincang dan sebagainya. Tibalah saatnya saya sama Kak Usman itu main ke rumahnya Bang Oki. Main ke rumahnya Bang Oki itu saya berangkat dari sini sesudah maghrib, sesudah kita orang buka puasa. Nah, sampailah ke rumah Bang Oki. Nah, di rumahnya pun Mbak, di rumahnya pun saya melihat apa ya, jadi memang rumahnya gede lah gitu kan. Kayak gede gitu, luas gitu kan. Ya bisa dibilang megah lah. Cuma kok ada aura-aura yang kurang mengenakan di badan gitu kan. Semacam apa itu, Kang? Ya males gitu kan. Terus males, terus ya merinding juga lah. Padahal itu rumah kan selalu aktif. Selalu aktif. Di situ kan Bang Ogin juga punya anak dua lah, udah bujangan lah gitu. Nah, terus juga rumahnya dia kan depan kakaknya, samping adeknya gitu. Jadi kumpul semua di situ kan. Setidaknya lalu lalang keluar masuk keluarga sendiri aja kan aktif loh gitu kan. Tapi kenapa hawanya beda? Itu dari rasa hawa ya. Rasa hawanya semacam apa? Merinding, Mbak. Merinding, males. Kalau bisa dibilang dingin enggak, yang ada malah lembab lah. Dingin enggak, gerah enggak. Jadi dia di tengah-tengah. Nah, bincang-bincang, Kak, rumahnya nggak enak bener sih. Iya Ki, saya ini eh, udah keliling kemana-mana, kata Bang Okinya itu. Udah keliling kemana-mana, maksudnya gimana nih gitu Kak. Ya, saya ini keliling ke dukun A, dukun B, dukun C, dukun D, sampai dukun Z lah. Bayangin aja dari 2016 lah. Sampai 2025. 2016 sampai sekarang 2025. Enak kali tuh dukunnya. Iya dia mungkin berduit Kang. Berduit Mbak, jadi bisa jadi Bang Oki ini berduit gitu kan. Makanya ya hobi dia ya karena bukan ini juga sih yang namanya
Orang sakit, pasti dia pengen yang namanya kesembuhan kan, pengen sehat gitu. Nah, apapun selagi dia bisa mengusahakan, kenapa tidak? Yang pasti seperti itu gitu. Cuma balik lagi, mungkin belum ada jodohnya, Allah belum menghendaki buat kesehatan dia gitu. Nah, setelah situ kita bincang-bincang nih, tapi memang ya perlu teman-teman musafir tahu sih, kalau Bang Okinya itu juga pun ada sedikit kebisaan, yaitu ya bisa dibilang bisa melihat makhluk astral gitulah. Semakin Nah, di saat kita lagi bincang-bincang, saya, Kak Usman, sama Bang Oki itu lagi bincang-bincang nih, kita ngobrol bertiga, sambil ngopi, sambil ngerokok, yang namanya laki kan gitu kan. Kata Bang Oki tuh, "Kik, je, Mas, Mas, Mas," panggilnya Mas ya. "Mas, Mas, Mas, itu ada apa, Mas?" "Apa, Bang?" "Ada apa-apa, Ge," kata saya. Ya karena mungkin saya sudah kenyang yang namanya air Sumatera, nasi Sumatera gitu kan. Jadi ada dikit geh itu tempel di bibir saya, geh. Nah, setelah itu kata Bang Oki, "Ya itu Mas ya, ada kayak macam orang tinggi besar sih, cuma mukanya kayak bentuk kambing." itu ada di mana? Di dalam rumah itu? Di dalam rumah, kita orang lagi di ruang tamu, nah ini di ruang tamu ya. Ini di ruang tamu nih. Ruang tamu kita ngobrol, ngopi. Nah, di sebelah sananya lah itu ruang-ruang TV gitu. Kalau emang si Oki ini bisa lihat, kenapa sebelum Mamat datang dia nggak tahu? Sebenarnya dia udah tahu, Mbak. Makanya dia itu keliling kanan, kiri, depan, belakang, ujung Sumatera. Dari timur ke barat, selatan ke utara gitu kan. Karena dia apa? Dia mau meyakini, ya enggak sih saya seperti ini, ya enggak sih seperti itu kan. Cuma mungkin balik lagi, belum ada yang tepat, belum ketemu yang bener-bener dan belum ada izin dari yang Maha Kuasa. Enak, bincang-bincang, bincang-bincang di situ, ya juga nih berarti Bang Ogi bukan orang sembarang saya bilang dalam hati. Udah gitu, "Ya udah gini aja Bang," kata kata saya, "nih di badan Bang Oki juga ya maaf-maaf nih, Bang Oki masang-masang kayak begitu ya." "Iya sih dulu waktu saya masih sama bini saya gitu kan, saya sempat yang namanya hidup di jalan lah." Dia kan driver sih, kalau profesi nyatanya dia driver. Terus gimana Bang? Ya itulah saya pernah datang ya ke dukun Bali lah, saya minta ya perlindungan buat di badan, biar saya di jalan itu aman ya. Oh ya udah nggak apa-apa. Tapi ini saya udah ngerasa nih saya udah tua lah gitu kan. Saya udah mau apa saya takut lah yang namanya meninggal nggak wajar kan. Apalagi kita orang meninggal membawa benda-benda di dalam tubuh gitu. Bisa nggak dibersihin? Nah, saya jawab, semuanya atas izin Allah Bang. Kalau Allah mengizinkan, ya mungkin bisa. Tapi kalau Allah nggak mengizinkan, ya berarti nggak bisa gitu kan. Nah jadi setelah kita bincang, berselang berapa hari tepat di malam Jumat itu, kita di situ lagi. Pulang Mati Bang Oki. masih ke Bang Oki. Jadi saya itu ada 2 sampai 3 kali, apa 4 kali lah saya main ke rumah Bang Oki itu. Malam pertama kita bincang-bincang sambil saya mencari titik-titik yang memang berbahaya lah. Di situ ada ranjau gitu kan. Pulanglah kita orang itu kan. Nah, di saat pulang itu apa ya, jadi perjalanannya yang namanya daerah Panjang itu kan daerah industri tadi ya, Mbak, ya. Banyak debu-debu Bungkil, bungkil ya, pupuk. bungkil, pupuk, itu kan menyerang di mata. Wis, alangkah apa, alangkah bukan indah, Mbak, alangkah pedihnya mata saya, kan saya nggak pakai helm gitu kan. Dan Kak Usman nggak bilang-bilang kalau daerah sini banyak bungkil, kan saya nggak paham. Banyak LC juga loh Bang. Banyak LC. Oh, saya belum tahu kalau masalah LC, Mbak. Karena saya Nanya kan. enggak, karena saya belum belum ini, belum lama juga. Saya baru mau 1 bulan nih. Beres puasa ini saya baru 1 bulan di Bandar Lampung ini. Nah, setelah itu kita baru pulang, berselang berapa hari kemudian saya ya ke Kak Usman itu, "Kak, coba kabarin Bang Oki, suruh cari ini aja." Saya kabarin lah si Kak Usman itu. "Bang," gitu telepon itu. Nah, "Kak," kata Kak Usman itu, "Iya, Man, gimana Man ya? Coba cari inilah ya, cari daun kelor, daun bidara sama garam," gitu kata Mas Diki bilang gitu.
Akhirnya dicarilah sama si Bang Oki. Begitu kita ke sana nih, ke sana rumahnya lagi, ya dengan aroma-aroma bungkil, dengan debu-debu bungkil yang selalu menyinari atau selalu menemani. Ciri khas Bandar Lampung. Iya, ciri khasnya gitu kan, yang selalu menemani perjalanan saya dengan Kak Usman itu kan, selalu ditemui dengan bau-bau bungkil yang indah, gitu kan. Nah, setelah saya sampai di rumahnya Bang Oki, ya habis tarawih sih kita orang ke sana. Udah, saya lihat, saya berdoa gitu kan. "Ya udah Bang, nanti jam 12 malam nih, Abang mandi aja." Gitu kan. Kata siapa lah, makhluk gaib atau bangsa jin, iblis dan lain sebagainya, bulan Ramadan itu nggak ada kata siapa. Iya sih, katanya diikat semua tuh kalau bulan puasa Nah, setannya. justru Kenapa sih setan ada di situ? enggak, justru kalau bulan Ramadan itu setan-setan memang dikurung, Mbak. Banyak kelihatan kakinya, kepalanya nggak ada. Coba lihat ke warteg, ditutup tuh, kepalanya kagak ada kan. Oh iya juga. Iya kan, yang ada kakinya doang kan. Kalau kakinya pakai sepatu pantopel berarti cowok. Kalau pakai sepatu yang high tinggi gitu kan, wah berarti cewek. Ada Gitu. patinal Kalau pakai sendal jepit, iya, nggak juga sih. Nah setelah jam 12 dimandiin, dibersihin gitu kan. Meraung lah Bang Oki itu. Meraung, Bang. terus dimandiin tuh meraung. Setelah dimandiin meraung. Beres dimandiin kan, udah kita orang ngopi-ngopi. Meraung dia. Saya tanya nih, saya kepo lah. Di situ saya mulai kepo. Saya perlu gitu kan. Saya salamin, saya salam dia nggak jawab. Saya bilang sampurasun dia diem. Saya bilang kulon dia diem. Gimana itu? Belum tahu nah gimana dianya itu kan. Saya bilang sampurasun, diem. Kulon diem. Kulon diem. Assalamualaikum diem. Pakai bahasa telepon tidak gitu kan diem tetap dah. Nih, ini makhluk apa sih? Apakah dia lagi demo gitu kan? Nggak mau ngomong. Kayaknya. Hah? Mungkin saya lagi masak gitu. Bisa jadi dia masak buat sahur ya. Sahur. Iya. Nah setelah itu diem dia mah nggak ada nyerang nih. Saya kan nggak mau kalau nyerang begitu. Setelah Bang Oki wang foya nggak karu-karuan kan, kumpul lah keluarganya tuh, abang-abangnya, ayu-ayunya gitu kan. Nah di situ kan agak lemes akhirnya kan. Saya dari Jawa, bilang, "Dari Jawa mana?" "Jawa Tengah." "Kenapa?" Saya tanya, "Kamu apa kulo nunggu nggak jawab?" Saya bilang. Sampai Nora jawab, dia ketawa, "Wah, kowe kowe mau apa aja? Kowe penapa?" gitu. Bahasa Jawa Tengah gitulah. Dan pada intinya, "Kamu mau apa di sini? Kamu mau ngapain saya?" gitu kan. Saya udah betah nih di badannya Bang Oki gitu, di badannya Oki sih. Karena Karena 10 tahun itu ya? karena Udah lama dari 2016 2016 sampai 2025 jadi kurang, udah betah. nah bisa jadi Darah daging tuh. udah mendarah daging, udah 9 tahun lah kurang lebih. Jadi mungkin dia bisa punya perumahan atau bisa Apartemen lah dia. apartemen di situ kan. Akhirnya, "Ya nggak bisa gitulah," kata saya, "nggak bisa gitu ge," gitu kan, ke bahasa Lampung gitu. "Nggak bisa gitu ge," saya bilang. "Lu kan udah beda alam nih. Kita orang kan manusia, lu orang kan makhluk nggak kelihatan kan, makhluk gaib." Wow dia ngoceh-ngoceh nggak jelas lah gitu. Akhirnya mau keluar, apa saya yang ngeluarin gitu kan. Oki ini dulu butuhkan saya buat perlindungan badan dia, biar dia terlihat, eee, gagah, biar dia terlihat wibawa kan. Akhirnya, "Ya udah sekarang udah oke, udah nggak butuh kamu," saya bilang gitu kan. "Sekarang kamu pulang aja ke asalmu." Dari situ setelah ya negosiasi sih, kita orang kan negosiasi. Ya alhamdulillah dia itu mau pergi. Nah, ya getar sedikit sih gitu kan, tangannya getar-getar gitu kan. Jadi setiap itu tuh Bang Hoki itu ya gitu tadi. Jadi tangannya kalau setiap di tempat yang serem gitu tangannya. Bahkan dia bawa motor pun nggak bisa kalau gitu, begini Mbak, tangannya gitu kan. Nah setelah selesai bincang-bincang, tapi sebelum dia pergi itu si kodam atau si kodam dari susuknya Bang Oki itu gini tangan tuh, tuh, situ, situ gitu, nunjukin lah. Makhluk-makhluk yang ada di rumah itu. Betul, nunjukin tanaman-tanaman yang ada di rumah. Nah setelah itu kayak udah gampang, yang penting lu balik aja, lu pergi aja. Alhamdulillah dia pulang dan baru di situ saya ngelihat, saya cari tahu
tanya ke orang tuanya, ya kan, tanya ke abang-abangnya, "Ini punya masalah apa nih?" Gitu kan. Nah, setelah nanya-nanya, ya memang benar ada masalah sama mantan bininya dulu gitu kan. Ditambah lagi ada agak sedikit cekcok lah orang tuanya dengan masalah tanah yang sepetak itu. Jadi banyak nih, eee, Banyak gambaran ya. banyak gambaran, banyak penyebab juga gitu kan. Jadi kita kan nggak bisa wah ini dari sini, dari situ kan. Akhirnya kita pulang, Bang Hoki pun udah agak sedikit mending. Nah setelah dimandi nih Bang Hoki dapat panggilan kerja, alhamdulillah. Adalah serabutan-serabutan gitu kan, lumayan buat nyambung hidupnya dia kan. Nah setelah itu besoknya kita orang pulang, ngabarin lah ke Kak Usman, "Man, alhamdulillah Man, gua udah kerja nih, dapet lah, eee, lumayan lah ada borongan gitu kan, travel lah, bawa rombongan ini ke Bakau." Jadi semenjak dimandiin, semenjak udah dipegang Kang itu perubahannya ada lah ya? Ada Ada alhamdulillah. lumayan rezeki, tapi jodoh belum nih? Belum, dia 9 Belum. tahun, insyaallah mudah-mudahan ya udah. Nah, Terus diundang lah makan-makan nih Kang di insyaallah kalau saya masih ada di Bandar Lampung, Baru. Kak, kalau saya masih ada di sini gitu, Kak. Nah setelah itu kayak selang seminggu baru nih, saya sama Kak Usman itu berangkat lagi ke rumah Bang Hoki, benahin rumah itu. Nah setelah ya saya ada kawannya Kak Usman juga itu, namanya saya samarkan aja Tati. Nah si Tati itu orangnya agak bisa juga perempuan. Apa tuh Kang? Jadi dia itu mempunyai ya namanya itu mempunyai ilmu gaib juga kan. Jadi begitu, "Ya udah Ki," je, "wah apa Kakak punya kawan nih," kata Kak Usman. "Siapa Kak?" "Ya namanya ini," dan dia juga orangnya agak bisa ya, "Udah bawa aja," gitu, buat nemenin saya juga. Akhirnya dibawalah ke rumahnya Bang Oki, bawa, itu Ayu Tati itu kesurupan Mbak, kesurupan dia yang kayak bertarung gitu kan, muter gitu kan di keliling rumah kan. Iya bener nih kata saya. Nah setelah beres bertarung, dia ngobrol sama saya, "Mas, gila bener di rumah nih. Apa? Yuk," kata saya. Waduh edan nih. Ada sosok apa aja di dalam rumah itu Kang? Nah itu, baru mau cerita Ayu ini tuh. Yang saya lihat ini edan sih. Di sebelah ujung sana yang dekat kamar mandi, ada kayak ronggeng-ronggeng gitu ya. Nah, yang di ruangan tengah ya, ada apa ya, jin lah. Bukan gondes Mbak, jin. Jin itu ada tanduknya lah gitu kan, kayak kambing gitu kan. Nah terus yang di depan juga ada, gila bener nih rumah nih. Ya udah Mbak, ya udah yuk, terus mau diapain tuh? Bersihin aja yuk ya. Ya emang saya kesini sama Kosman kan buat dibersihkan gitu kan. Nah setelah pijang-pijang gitu, saya minta sama Bang Oki, "Bang, minta air ge," kata "air putih, masukin botol aqua sama garam." Udah kan. "Coba yuk, ayo doain." Nah, dia doain kan sama Ayu Tati itu lah gitu. Nah, terus baru disambung doa saya juga Kak. Saya suruh nih adiknya Bang Oki itu namanya Rian. Nah si Rian tuh, "Yan, ini ge, kelilingin rumah air ini." Kelilingin tuh sama Rian. Udah gitu beres, beres. Ya alhamdulillah. Akhirnya ya udah kayak Bang Oki pun ya sekarang udah agak sedikit lancar lah. Nah saya nggak ngebuka sih siapa aja yang ngirim-ngirim itu kan cukup lah yang penting dulunya Bang Oki sehat ya sekarang sehat lagi gitu kan. Kita kan meminimalisir yang namanya pertengkaran kan, Mbak. Nah itu. Ada pesan moral nggak nih Kang Diki buat teman-teman kisah musafir? Jadi ya pesan moral saya gitulah kalau, sesama manusia itu ya jangan dendam deh kalau bisa gitu kan. Kalau bisa kita jangan jangan menyimpan dendam yang berlebih apalagi sampai, mengirim hal-hal yang di luar nalar gitu kan. Kasihan lah eman-eman juga apalagi sekarang nih menjelang pengen lebaran mending kita buat nyandangin anak istri ya gitu kan, ya enggak? Iyalah, gitu aja sih pesan